Halo teman-teman, selamat datang di video kami Elmau. Let's know more about obesity. Sebelum kita masuk ke video, terlebih dahulu kita mesti tahu nih, kira-kira apa sih obesitas itu? Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat adanya ketidakseimbangan antara asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan atau energi expenditure dalam waktu yang lama. Ketika seseorang mengalami obesitas, terjadi kelebihan akumulasi lemak dengan karakteristik peningkatan jaringan adiposa secara tidak proporsional. Berdasarkan data Riskesdas 2007 hingga 2018, menunjukkan adanya kenaikan angka obesitas di Indonesia. Angka ini terus beranjak naik. Dapat dilihat dari Riskesdas 2007, angka obesitas di Indonesia yakni sebesar 10,5%. Kemudian naik menjadi 14,8% pada Riskesdas 2013, hingga pada angka 21,8% pada Riskesdas 2018. Cukup tinggi bukan? Tingkat kejadian obesitas seringkali dihubungkan dengan pengetahuan remaja terkait gizi. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini, kita akan mencoba sedikit bertanya-tanya pada beberapa remaja terkait hal-hal yang berkaitan dengan obesitas. Menarik kan? Yuk simak videonya. Fakta ya. Kalau menurut saya sendiri itu fakta sih. Fakta, menurut saya fakta karena itu kelebihan lemak kan karena Soki makan banyak tapi tidak dibantu sama olahraga. Karena untuk beberapa kasus obesitas yang saya tahu memang ada yang dipengaruhi sama gaya makan, pola makannya, kayak suka junk food gitu-gitu, dan yang saya baca di majalah juga hal itu memang berpengaruh besar terhadap obesitas. Wah, ternyata semuanya menjawab fakta ya teman-teman. Jadi sudah betul bahwasanya penyebab obesitas adalah pilihan gaya hidup yang buruk, seperti peningkatan konsumsi makanan cepat saji atau fast food, rendahnya aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak yuk penjelasan ahli berikut. Namun ada permasalahan yang mendasar bagi obesitas tersebut, yaitu permasalahan antara energi intake versus energi expenditure. Apa itu energi intake? Nah, energi intake adalah jumlah energi yang Anda peroleh dari makanan dan minuman yang Anda konsumsi setiap hari. Sedangkan energi expenditure adalah jumlah energi yang Anda butuhkan atau tubuh Anda butuhkan untuk dapat beraktivitas dengan baik. Anda dapat bernafas, Anda dapat mengatur suhu tubuh Anda. Kemudian pada saat Anda istirahat, itu semua membutuhkan kalori atau energi. Jadi di sini terjadi ketidakseimbangan antara energi intake atau energi yang masuk dengan energi yang Anda gunakan. Dengan berlebihnya energi yang intake, otomatis energi tersebut akan disimpan dalam bentuk lemak dalam tubuh Anda. Menurut saya fakta sih. Mitos, kalau saya fakta ya. Menurut saya itu fakta. Mitos. Menurut saya, pengurangan berat badan hanyalah salah satu dari kesuksesan dari diet. Karena yang namanya kita diet itu pasti tujuan utamanya untuk menurunkan berat badan. Dan untuk kalau masalah kesehatan ataupun idealnya berat badan itu bonus lah istilahnya. Wah, untuk yang satu ini pendapatnya berbeda-beda nih. Ada yang bilang itu fakta, ada juga yang bilang itu mitos. Daripada makin bingung, yuk kita simak pendapat ahli berikut. Jadi diet itu sebetulnya adalah pengaturan pola makan. Diet itu bukan artinya mau nurunin berat badan, bukan. Tetapi adalah pengaturan pola makan. Dan pengaturan pola makan yang sehat itu harus memenuhi kaidah-kaidah kebutuhan nutrisi yang cukup secara kuantitas dan secara kualitas. Dua itu yang harus terpenuhi. Misalnya secara kuantitas apa? Jumlah energi atau kalori itu harus cukup. Orang makan itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Orang yang kalau dia makan berat badannya turun terus, artinya jumlah energi atau kalori yang dimakan itu kurang.
dan itu juga tidak baik karena seorang kalau sampai ke underweight ya itu adalah risiko penyakit akan tinggi, penyakit infeksi ya, mudah tertular penyakit bakteri. Nah itu tidak sehat. Menurut saya sih mitos ya. Menurut saya mitos. Nah, menurut saya, diet yang ketat dapat berpengaruh buruk terhadap tubuh seseorang. Mitos kalau saya karena jangan sampai kayak diet terus baru kesehatan kayak imunnya yang menurun. Jadi sudah benar ya teman-teman, bahwasanya diet ketat boleh dilakukan untuk menurunkan berat badan pada penderita obesitas merupakan mitos. Diet yang membahayakan kesehatan adalah diet ketat, seperti makan hanya sekali sehari, tanpa berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak yuk pendapat ahli berikut. Itu dia, orang salah kalau bilang namanya diet ingin melangsingkan, terus nggak makan. Yang tadi Intan bilang tahan makan, bukan, justru harus makan. Ingat, dan makanan harus terpilih. Terpilih yang bagaimana? Jangan yang padat kalori. Karena prinsip kalau menurunkan berat badan, mengurangi makanan yang masuk. Mengurangi loh, bukan tidak makan. Fakta sih. Karena ya sih sebenarnya dari fakta. Fakta. Karena Jawabannya sudah benar ya teman-teman, bahwasanya hal itu merupakan fakta. Tapi masih pada bingung nih alasannya apa? Nah kalau gitu langsung aja kita simak pendapat ahli berikut. Benerin bahwa berat badan ini tergantung kepada asupan kalori yang masuk dan seberapa banyak kalori yang dipakai untuk aktivitas tubuh. Nah, cara untuk menurunkan berat badan adalah dengan mengkonsumsi kalori yang lebih sedikit atau meningkatkan aktivitas fisik untuk membakar lebih banyak kalori. Ini yang biasanya kita sebut sebagai defisit kalori. Nah, tapi nggak sembarangan defisit nih. Ada metodenya, ada strateginya juga. Pertama, cari tahu dulu nih kebutuhan dari tubuh kita. Nah, kebutuhannya ini akan berbeda-beda, tergantung dari berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, kemudian aktivitas harian. Orang yang olahraga aktif sama yang mager, sama yang olahraganya mungkin 1-2 kali seminggu itu akan berbeda. Kemudian adakah penyakit yang mendasari? Jadi kalau ada penyakit tertentu, tentu saja kebutuhan hariannya akan berbeda juga. Nah, setelah kita menentukan berapa banyak kebutuhannya, baru nih kita hitung berapa yang harus kita lakukan defisit. Biasanya disarankan sekitar 20% dari kebutuhan dasar. Nah, setelah tahu kebutuhan yang akan kita gunakan untuk defisit kalori tadi, baru dipecah-pecah nih berapa banyak makronutrien yang akan kita konsumsi. fakta. Fakta karena kelebihan berat badan kayak jadi sering gampang lemas, baru aktivitas sedikit karena kita di air langsung jadi makin mager. Jadi intinya tuh kalau orang gemuk gampang sekali panas, jadi begitu nih. Fakta sih itu karena sesuatu yang berlebihan pasti tidak bagus ya, termasuk juga berat badan karena sudah banyak nih risetnya kalau obesitas bisa menyebabkan jantung, penyakit jantung, kolesterol dan lain-lain, bisa sulit juga untuk beraktivitas dan sebagainya. Jadi sudah benar ya teman-teman, kalau obesitas dapat mempengaruhi kesehatan merupakan fakta.
Nah, selanjutnya mari kita simak pendapat ahli berikut. Ya, yang pasti adalah sebelum orang yang mengalami obesitas itu punya risiko yang dia rasakan. Yang pasti tubuhnya yang merasakan lebih dulu. Nomor satu adalah kenaikan segala macam parameter laboratorium yang dia belum bisa rasakan. Jadi kalau begitu periksa cek laboratorium, lalu trigliseridanya naik, HDL-nya turun, ya kan? Lalu kemudian menjadi pradiabetes, ya. Lalu kemudian risiko hipertensi jadi naik, sindroma metabolik yang saya bilang tadi, lingkar pinggangnya ikut nambah, lalu ditambah dengan karena dia punya masalah hipertensi dan punya masalah diabetes, otomatis dengan stroke itu tetangga sebelah dengan connecting door. Istilah saya tuh tetangga sebelah pakai connecting door, ya kan? Dan tolong diingat, obesitas itu punya benang merah dengan risiko kanker. Karena kita tahu banget bahwa kanker rahim, terutama kanker reproduksi perempuan, endometrium, indung telur, payudara, usus besar, bahkan kanker kerongkongan, ya, hati, kandung empedu, pankreas, ginjal, dan prostat itu mudah sekali terjadi dengan Anda mempunyai masalah dengan obesitas. Dan tentu saja. Sekian dari video kami kali ini. Bagaimana? Menarik bukan? Semoga dengan video ini dapat menambah sedikit pengetahuan kita mengenai obesitas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.